kelas. Perkenalkan, nama saya Tania Sevia Pasha dengan NIM 2025143358. Saya berasal dari kelas 1J. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video wawancara bersama guru SD tentang masalah yang sedang ia hadapi, penyebab dari masalah tersebut, dan solusi dari masalah tersebut menurut pedagogik. Sebelum kita lanjut, pasti kalian bertanya, apa sih pedagogik itu? Pedagogik adalah ilmu yang mempelajari tentang teori dan praktik pendidikan yang mencakup metode, prinsip, dan strategi untuk mengajar dan mendidik peserta didik secara efektif. Secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani kuno paidos, anak, dan agogos, membimbing. Pedagogik secara harfiah berarti memimpin atau membimbing anak, namun kini penerapannya meluas ke semua usia. Contoh pedagogik meliputi cara guru merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, seperti menggunakan metode diskusi atau proyek, untuk melibatkan siswa secara aktif serta kemampuan guru dalam memahami dan merespon karakteristik peserta didik. Contoh lain adalah memberikan umpan balik dan penguatan yang membangun, mengkomunikasikan materi secara jelas dan santun, serta menciptakan lingkungan kelas yang kondusif, disiplin, dan nyaman. Karena kalian sudah paham apa itu pedagogik, mari kita simak video wawancara yang berisi tentang masalah yang dihadapi oleh guru tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Sevia Pasha dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini bersama Ibu Ani. Saya akan wawancara Ibu Ani tentang masalah yang akhir ini dihadapi Ibu Ani dalam proses mengajar kelas 1 SD. Ya. Oke Bu, masalah akhir ini apa ya Bu ya? Dalam mengajari anak-anak SD ya. Masalah akhir ini mungkin anak-anak tuh susah fokus atau dia tertinggal dalam memahami pelajaran gitu. Iya Bu, anak-anak yang kurang fokus dalam mengajar ya Bu ya. Yang tertinggal itu seperti apa ya Bu ya? Kalau boleh tahu. Yang seperti misalnya saya sudah mengajarkan membaca gitu. Terus ada salah satu anak yang tertinggal seperti masih di pelajaran menghitung gitu, belum memahami membaca. Sulit membaca ya Bu ya. Jadi dia itu tertinggal dalam membaca atau mengenal kata ya Bu ya. Kalau boleh tahu itu penyebabnya apa ya Bu ya? Penyebabnya mungkin kurangnya faktor diasah gitu ya Bu, diulang pelajarannya di rumah. Terus pengaruh banget gitu orang tua di rumah untuk mengasah kemampuan anaknya dalam membaca gitu. Iya memang orang tua itu penting banget ya Bu ya dalam mengajar ulang anaknya di rumah ya Bu ya. Karena daya ingat anak-anak itu masih sangat kecil. Iya, minim ya. Jadi itu mereka tuh kurang. Iya, mereka jadi gampang lupa. Iya, gampang lupa ya Bu. Kalau tadi masalah yang anak-anak berisik itu kenapa ya Bu ya? Anak-anak kurang fokus itu kenapa ya? Mungkin karena dia gampang terdistraksi karena pelajarannya bosan gitu, cara mengajar saya atau yang bosan gitu, monoton. Mungkin karena pelajarannya hanya menceritakan tanpa praktek langsung ya Bu ya, tanpa ada animasi. Mungkin anak-anak sekarang kan biar semangat gitu. Iya, kan anak-anak cepet bosan ya Bu, apalagi kelas 1 ya. Anak-anak tuh kelas 1 tuh mungkin cepet banget bosannya dan pengen bermain terus ya Bu ya. Sebagai guru juga harus benar-benar meningkatkan kreativitas gitu untuk anak-anak agar tidak bosan dalam mengajar di kelas. Oh iya Bu. Jadi itu tuh penyebabnya itu tuh mungkin karena faktor orang tua juga ya. Orang tua yang tidak mengajarkan ulang anak-anaknya sehingga mereka cepat lupa apa yang diajarin di sekolah itu Bu. Jadi mungkin solusinya itu anak-anak tuh misalnya kalau yang kurang fokus ya Bu ya, kalau bosan mungkin Ibu bisa mengajarkan tentang praktek langsung ya Bu ya, tentang angka-angka, mungkin bisa balok-balok atau apa gitu, cara langsung ya Bu ya.
Nah, kalau tentang anak-anak terlambat itu mungkin ibu bisa mengajarinya secara pribadi ya, Bu ya? Iya, terus juga mungkin harus dileskan juga Mungkin. dari orang tuanya gitu. Mungkin ini orang tuanya pengaruh besar banget ya dalam pengembangan anak ya, Bu ya? Betul sekali. Dari video tersebut terlihat bahwa permasalahan yang dialami oleh guru tersebut ada dua, yaitu anak-anak yang tidak bisa fokus dalam pelajaran dan juga masalah beberapa anak yang tertinggal dalam pelajaran. Dan kita juga bisa melihat bahwa hal ini dapat terjadi karena banyak faktor. Tapi dalam masalah yang ibu ini alami, itu karena cara mengajarnya yang bosan dan hanya menggunakan metode lisan sehingga anak-anak cepat bosan dan tidak fokus dalam pelajaran. Dan untuk permasalahan beberapa anak yang tertinggal dalam pelajaran, itu dapat dilihat bahwa dalam pendidikan anak itu bukan hanya guru, tapi orang tua juga sangat penting. Karena jika orang tua tidak mengajarinya juga di rumah, pelajaran yang anak itu dapat hanya akan hilang, apalagi dalam pelajaran mengeja dan membaca. Anak-anak harus selalu diasah. Dan solusi dari dua permasalahan tersebut adalah satu, guru tersebut bisa mengubah cara belajarnya seperti bermain dengan angka dan huruf, sehingga anak-anak senang dan juga anak-anak cepat mengenal huruf dan angka. Untuk permasalahan kedua, guru tersebut bisa mengadakan pertemuan orang tua dan beritahu bahwa anaknya perlu diperhatikan dan diajarkan ulang apa yang ia pelajari di sekolah, sehingga anak tersebut dapat mengejar ketertinggalannya. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.